warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fauri Sabrita Ramalia dengan NIM akhir 032, mahasiswa Universitas Jember. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Dr. Parto MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Yang pertama, bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, kita dapat menyampaikan gagasan, perasaan, serta membangun hubungan sosial dengan orang lain. Bahasa juga menjadi identitas dan jati diri suatu bangsa. Di tengah era globalisasi yang serba terbuka, kemampuan sebuah bahasa untuk dikenal di tingkat dunia menjadi salah satu ukuran kekuatan budaya dan pengaruh suatu negara. Selanjutnya ada sejarah singkat yang dimana bahasa Indonesia lahir sebagai bahasa pemersatu bangsa pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Sejak saat itu, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat komunikasi nasional, tapi juga menjadi simbol pemersatuan bagi seluruh rakyat Indonesia yang berasal dari berbagai suku dan bahasa daerah masing-masing. Kini, setelah hampir 1 abad berlalu, bahasa Indonesia terus berkembang dan mulai dikenal di berbagai negara di dunia. Bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa internasional. Yang pertama, jumlah penuturnya sangat besar. Bahasa Indonesia digunakan oleh lebih dari 270 juta penduduk Indonesia dan juga dipelajari oleh jutaan orang di luar negeri. Dan antara lain negara-negara seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Vietnam sudah membuka program studi bahasa Indonesia di universitas masing-masing. Yang kedua, posisi strategis Indonesia di dunia internasional turut memperkuat potensi ini. Indonesia adalah negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan merupakan anggota G20. Dalam berbagai pertemuan internasional, bahasa Indonesia mulai diperkenalkan dan dihargai sebagai salah satu bahasa penting di kawasan Asia. Yang ketiga, bahasa Indonesia dikenal mudah dipelajari oleh penutur asing. Bahasa ini tidak memiliki bentuk kata kerja yang berubah sesuai subjek atau waktu seperti dalam bahasa Inggris. Dan selanjutnya, struktur kalimatnya sederhana dan logis sehingga lebih mudah dipahami oleh pembelajar dari berbagai latar belakang bahasa. Yang keempat, pengaruh budaya Indonesia yang semakin luas juga menjadi daya tarik tersendiri. Melalui musik, film, kuliner, dan media sosial, banyak sekali orang asing yang tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Misalnya dari lagu-lagu Indonesia yang viral di luar negeri dan konten kreator asing yang menggunakan bahasa Indonesia dalam videonya. Memiliki potensi besar, masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah kurangnya promosi bahasa Indonesia di kancah internasional. Selain itu, masih terbatasnya jumlah lembaga pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing atau yang dikenal dengan BIPA. Untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, kita seharusnya perlu melakukan beberapa langkah nyata. Di antaranya, pemerintah, akademisi, dan masyarakat harus bekerja sama memperluas program pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri, mendukung diplomasi budaya, serta memperbanyak konten digital berbahasa Indonesia yang berkualitas. Selain itu juga kita sebagai generasi muda juga memiliki peran penting dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik,
benar dan membanggakan, kita ikut memperkenalkan bahasa kita ke dunia luar. Dari berbagai potensi yang ada, dapat kita lihat bahwa bahasa Indonesia tidak kalah dengan bahasa-bahasa besar lainnya. Dengan dukungan bersama, bahasa Indonesia berpeluang besar menjadi bahasa internasional di masa depan. Mari kita terus mencintai, menjaga, dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Karena bahasa adalah cermin dari bangsa dan melalui bahasa Indonesia, dunia akan mengenal Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.